Anda sedang menyaksikan Kabar Jemaah Kita. Dikabarkan langsung dari studio Batu Raja Radio, Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H, Bagong, Batu Raja. Inilah Kabar Jemaah Kita. Adingkang Kanca Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qumas menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musola. Yakut lalu membandingkan aturan tersebut dengan gonggongan anjing. Yakut mengatakan soal aturan azan sudah diterbitkan surat edaran pengaturan. Tidak melarang masjid ataupun musola menggunakan toa karena itu syiar agama Islam di gedung daerah Provinsi Riau pada Rabu 23 Februari 2022. Meskipun begitu, Yakut menegaskan harus mengatur volume speaker tidak boleh kencang-kencang, maksimal 100 dB atau desibel. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Yakut pun mengatakan aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan timbul gangguan. Soal aturan azan. Oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur, supaya tidak menjadi gangguan. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Allah siap. Nanti buat tabligh akbar, ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Di daerah Sahil ada masjid tak boleh azan pakai mikrofon. Kenapa? Karena di situ ada orang katanya membawa parang panjang kalau mendengar azan. Dia bilang, kenapa kalian tangkap, ikat di batang kelapa, bacakan ruqyah ramai-ramai. Insya Allah sehat deh. Saya tak sanggup, saya kurus. Kalau tegap saya ngikat ya. Oh, gapa dan saya macam adik, saya ngikat dia, saya meruqyah. Insya Allah 2 kali pukul sehat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Kabar Jemaah Kita
Saran dan kritik kirimkan ke Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung, Batu Raja. Telepon 0735323277 dan saksikan kabar lainnya hanya di Kabar Jemekita. Klik di YouTube Batu Raja FM. Dikabarkan langsung dari studio Batu Raja Radio. Radionya Jemekita.